Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Rosalia Depa dengan NIM 21011140166. Saya dari kelas D semester 5. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video resume dengan judul manajemen peserta didik. Yang pertama itu, manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi. Sedangkan manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik. Pembinaan sekolah mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah, sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Ada tujuan dari manajemen pendidikan, ada dua tujuan, yaitu ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Yang pertama itu tujuan umum manajemen peserta didik. Yang pertama itu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, kita masuk pada tujuan khusus manajemen peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik, menyalur dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat dari peserta didik. Fungsi dari manajemen peserta didik yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Yang berikut, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang berikut, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Yang keempat itu kita masuk pada prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang berikut, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Berikut itu ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Pertama itu perencanaan peserta didik, kedua itu penerimaan peserta didik baru, yang ketiga orientasi peserta didik, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, dan yang berikut pengelompokan peserta didik. Begitu mengatur evaluasi, berikut itu mengatur kenaikan tingkat peserta didik, mengatur peserta didik yang mutasi dan juga yang drop out dari dunia pendidikan. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Terima kasih.